kamu lebih suka Instagram dibandingkan TikTok? Mitos. Ketahuan ya bun. Gladi biasa nari tang bla 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 udah nari, pas selesai langsung ada salah satu personil tarinya Gangga. Dia kayak wajahnya tuh kayak pucat gitu. Terus pas show di BNDCC pas wisuda itu beda lagi ceritanya kan. Oh beda lagi ya? Itu gimana tuh? Mungkin Kak Putri kepala cabangnya udah tahu deh tuh kasusnya. Gimana tuh? Pada saat penari Gangga itu udah include semua, kayak misalnya udah ready lah. Udah ready. Ini sebelum gitu. Show apa? Sebelum shownya. Oke. Itu udah ready to dance gitu lah ya on the stage. Itu padahal biasa-biasa aja gitu. Gangga juga make sure lagi. Karena kan Gangga juga wisuda Kak ya. Iya. Otomatis Gangga kan gak bisa nonstop di backstage. Iya benar. Pasti Gangga harus juga di depan di dong. Depan. Ya, pakai toga gitu kan. Iya gitu kan. Oke. Kemudian? Akhirnya ya Gangga karena sempat memake sure sebelumnya di tempat rias, di ruang rias. Ke mereka semua Gangga tanya gimana kabarnya, semua aman Kak gitu. Udah makan semua, bilangnya udah sarapan semua udah aman, tenaganya powernya aman gitu, aman Kak gitu. Apal gerakannya itu pasti ya, apal gerakannya atau enggak Gangga pasti tanyain gerakannya aman semua, aman kok Kak dan sebagainya. Udah sembahyang semuanya guys, selalu ingetin mereka gitu. Karena agak riskan juga ya kan. Karena memang sebelumnya juga bajunya itu memang udah di Pasupati ya Kak, udah dibantengin. Jadi ya Gangga juga mikirnya juga kesana kan sebelumnya. Jadi semua baju Gangga udah Pasupati, bahkan penarinya pun juga sebelumnya udah istilahnya menjayi-jayi lah kayak mepioning gitu di salah satu pura kan. Akhirnya Gangga lanjut pas di BNDCC itu Gangga tanya dan lain sebagainya, udah aman nih, udah clear. Dan telah mati, mungkin hari ini saya sudah aman. Saya tinggal mengikuti ya di celebrate gitu loh until finish in the day. Akhirnya Gangga ya udah Gangga going back to the table di sana. Gangga ke dalam BNDCC ke ruang ballroomnya, Gangga cari nomor tempat duduk. Sudah duduk, akhirnya ada WA. Gangga iseng-iseng ngecek WA. Kak, ini ada salah satu aksesoris yang gini nih Kak, lepas gitu. Oke coba benerin aja deh gitu. Benerin ya, mungkin dipakein apa kayak gitu biar sama-sama enak dipandangnya nanti di panggung gitu. Tapi memang kalau flashback lagi pada saat proses itu pada saat take official video memang ada juga kasus kayak gitu yang dimana sepertinya kayak baju ini nggak dikasih sempurna gitu loh, kayak pasti aja harus ada yang lepas dan sebagainya gitu. Tapi Gangga yang namanya manusiawi kan ya mungkin aja lah biar perfect lah gitu, biar perfect dan sebagainya. Tapi Gangga nggak ngoneknya ke sana. Tapi Gangga baru ngoneknya pada saat di BNDCC itu gitu. Waktu ini kayaknya sempet gini juga deh. Tapi Gangga nggak ngasih tahu mereka biar mereka kan nggak kebeban pada saat hari. Benar. Terus akhirnya Gangga udah bilang ya nanti coba diatur lah strateginya biar semuanya tegak tak gituin, biar kuat. Terus udah mereka oke semua. Ya Gangga tunggu MC-nya kan, opening dan lain sebagainya. Nah ini udah gini nih, MC-nya udah mau masuk ke tari. Kemudian perdananya nih. Udah gitu keluarlah tari Gangga. Ya Gangga biasa aja gitu. Gangga gitu. This is my gitu ya. Ini karya aku gitu. Makanya Gangga ya bangga sih, juga bangga. Akhirnya jalan tang. Ya itu balik lagi, mungkin teman-teman yang sempat nonton di YouTube, Gangga juga sempat masukin ke YouTube nanti diisi aja ya YouTube-nya Gangga ya. Siapa tahu kan bisa juga di subscribe juga betul, gitu. Siap. Jadi Gangga di sana masuk yang live recordingnya, bukan yang officialnya. Officialnya kan nanti biar dari Alpha Prima kan. Nah, Gangga di sana juga ngelihat ternyata ada salah satu kostum yang juga jatuh gitu. Pada saat nari. Pada saat nari. Iya. Syukurnya penari Gangga itu ya bisa mengalihkan semuanya gitu. Karena dari sana juga kayak Gangga, kayak ini memang benar-benar ada nih. Kira-kira yang jatuh itu sampai berefek nggak? Maksudnya riskan nggak kalau misalkan itu jatuh? Riskan banget sih nggak, cuman kan dari nilai estetikanya jadinya kurang ya gitu. Akhirnya itu jatuh.
Terus Gangga sudah ambil aman aja. Karena jujur karena Gangga jarak duduknya jauh pada saat itu Gangga nggak ngeliat banget. Nggak terlalu detail banget iya, nggak detail banget. Namun pas videonya udah jeder ada gitu, ternyata ada ini gitu, ada jatuh. Tapi pada saat di BNDCC, pada saat di on the spotnya, karena Gangga nggak ngelihat apa, maksudnya dari jauh kan, oke Gangga kira semua aman. Terus setelah selesai performs mereka semua, ternyata ada nih yang temennya Gangga ini nih yang tadi Gangga bilang, yang sedikit agak respect ke hal tersebut. Beliau nangis di belakang gitu sambil ngechat Gangga kamu sebelum naik nanti bisa nggak ke belakang dulu gitu. Oke, terus Gangga karena posisinya nih kan Gangga nomornya 372 ya. Yeah. Apalagi yang naik itu udah di deretan depannya Gangga. Abis ini Gangga nih yang ke depan gitu masalahnya kan. Jadinya kayak Gangga oke taran dulu deh ya tak gitu. Ya. Tapi beliau ini kayak ya aku pengen lo biar nggak tahu nih kenapa. Udah habis show nih? Udah habis show. Jadi di belakang panggung. Kayak saya pernah denger sih, maksudnya ada pas saya di belakang, Kak Ari di belakang gitu itu. Itu dah. Kayak Gangga biar harus kesana gitu. Gangga nggak tahu nih aduh nih harus apa ya gitu kan. Jadi Gangga kayak ya udah deh kayak mengalihkan dulu nih ya nanti ya habis aku ke depan gitu pas penyematan toga dan sebagainya. Oke. Terus pas Gangga udah penyematan toga dan sebagainya, itu kan masih pengumuman tuh yang mahasiswa berprestasi dan sebagainya. Nah setelah itu baru Gangga menyempatkan diri nih ke belakang. Gitu. Ternyata pas Gangga udah ke belakang, Gangga pura-puranya kan minta air gitu ya. Iya. Jadi kayak biar sama-sama enak juga kan gitu sama panitia. Iya benar. Jadi Gangga ke belakang panggung, dia nggak mau ngeliat Gangga gitu, nggak ngerti. Kayak dia nggak mau ngeliat Gangga tapi dia nangis. Semua personilnya Gangga, teman-temannya Gangga yang nari, semua diem. Nggak tahu kenapa kayak patung gitu loh Kak. Sampai ada penari Anomannya mungkin beliau tahu. Penari Anoman pada saat itu, penari Anomannya juga bingung. Oh gitu, bener-bener kayak patung. Kayak mereka tuh kayak gimana kayak gagu gitu loh Kak. Terus Gangga temannya Gangga ini, beliau ini dia langsung buang muka tapi nangis gitu. Terus Gangga tanya kenapa, ke temen yang lagi satu dia jawabnya gini-gini. Oh gitu. Terus akhirnya Gangga takutnya nanti kalau gak kelamaan di sana nanti dia nambah nangis lagi kan Gangga takut tuh. Akhirnya Gangga ya udah deh Gangga ke depan lagi, balik ke depan. Nah setelah Gangga padahal baru nyampe duduk nih, dicat lagi sama temennya Gangga itu. Aku nggak tahu kenapa kalau lihat wajahmu tuh aku tuh pengennya nangis, terus bilang terima kasih banyak gitu. Oh gitu. Karena udah istilahnya dia tuh kayak dapat pesan. Udah selesai loh ini. Udah selesai serius nih. Merinding loh teman-teman. Udah selesai nih. Udah selesai nih narinya. Terus bawa nama dia lagi di tarian itu. Misalnya beliau gitu. Beliau di tarian ini. Gangga sampai saat ini kayak beliau siapa sih gitu. Bahkan sampai Gangga kayak Gangga sampai minta ke sang yang taksunya Gangga. Kalau ada kurang-kurang minta maaf. Aduh serius merinding loh ini. Gangga. Terus sampai Gangga berpikiran pada saat itu Gangga takut terjadi apa-apa di belakang sana. Gangga chatlah Kak Putri. Kak Putri minta tolong dong Kak kalau ada Tirta dan sebagainya. Coba diketisin deh yang di belakang panggung. Aman gitu, sih. Waktu itu Kak Ari kan jadi si kerohanian. Gangga gak tahu tuh Kak saking bingungnya kan. Kerohanian gitu. Waktu itu memang sempat dapat notis minta Tirta gitu. Oh ya udah dengan udah sih habis itu udah clear nggak ada apa-apa. Betul. Nah itu udah akhirnya ya itu. Jadi dari awal sampai show di BNDCC ya seperti itulah cerita yang ada pengalaman. Jangankan di BNDCC ya, dari awal pembuatan, kemudian sampai gladi kita take di Sasana Budaya dan sampai juga tarian itu launching di acara wisuda yang benar-benar punya cerita tersendiri. Tapi di balik semua cerita tadi itu bisa gini Gangga. Kayak beliau ngasih tahu kamu Kak, kamu udah melahirkan suatu karya yang luar biasa dan membawa nama beliau. Beliau Tuhan lah, kan? Betul. Karena itu kan Padma Nataraja, kan? Betul. Dan semoga dengan tarian ini yang Gangga ciptakan itu
bisa memberikan efek atau dampak yang baik. Karena suatu label sebuah organisasi tarian itu juga sangat berpengaruh. Apalagi lembaga pendidikan lembaga pendidikan akan menjadi ikon ke depannya ikon ke depan bener. Tapi di balik semua itu sebenarnya buat teman-teman yang nonton di sini itu enggak ternyata serem juga, enggak begitu. Dalam artian Tuhan ternyata memberkati setiap proses yang dilakukan. Betul banget. Gila aja dalam 2 minggu gitu loh buat jadi take dan perform di tanggal 6 November. Luar biasa. Bahkan Gangga sedikit sharing juga nih Kak. Iya, oke. Gangga juga sangat bangga banget. Mungkin beliau menonton saat ini, nanti mungkin ditonton podcast ini. Jadi Gangga juga merasa terapresiasi oleh Bapak Arya Widakarna. Oke. Karena Gangga ini, maksudnya mungkin ini Gangga lebay atau gimana, tapi ini menjadi suatu kebanggaan sih bagi Gangga. Oke, gimana tuh? Karena Gangga memposting di Instagram mengenai video tari itu, Manata Rajanya. Nggak tahu kenapa ada akunnya Bapak Arya Widakarna yang mengkomen di kolom Instagram dengan itu akun official. Iya, officialnya. Makanya Gangga sampai wow, gitu loh, kayak maksudnya, berarti tidak hanya beliau yang menyatakan kamu luar biasa nih Korea. Tapi dari masyarakat pun, dari anggaplah Pak Arya Widakarna juga mensupport dengan karya Gangga. Betul. Makanya Gangga sampai waduh maksudnya sudah luas segitu di masyarakat di sana gitu di Bali. Makanya Gangga ada kebanggaan tersendiri juga gitu. Terus juga Gangga selain kebanggaan untuk diri sendiri, Gangga juga kebanggaan untuk lembaga akhirnya Alpha Prima lo ini gitu. Alpha Prima nih bos gitu kan. Yang bisa pintu saya berkarya gitu ya. Makanya buat teman-teman di sini, buat adik-adik tingkat Gangga, nanti jangan pernah takut. Betul. Kayak yang tadi cerita, satu hal yang saya ambil ya dari cerita Gangga, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau mau berusaha pasti akan berhasil. Dan juga ketika kita bener ya? Iya betul. Dan juga ketika gini Kak, ketika kita sudah mampu memahami tanggung jawab itu tuh seperti apa sih adanya, pasti akan semua itu lancar. Iya, pasti lancar. Iya, walaupun untuk mencapai sesuatu yang luar biasa itu nggak semudah yang kita pikir. Iya, pasti ada aja. Tapi mampukah kita melalui itu? Istilahnya berusaha dulu lah. Jangan gitu dulu ya. Nyerah kan. Nyerah dulu, benar. Karena kalau di zaman now seperti sekarang udah pada, aduh, aku nggak bisa deh. Aduh, kayak gini ya, underestimate ke diri sendiri dulu ya. Padahal kamu tuh hebat. Iya. Semua orang hebat. Benar nggak sih Gangga? Ada potensi di masing-masing individu. Dan kamu harus explore itu. Iya, betul. Dan saya lihat Gangga di usia seperti ini, masih muda banget ya. Kamu udah punya tanggung jawab, kerja keras, karya. Dan luar biasa. Cocok banget pakai contoh nih kan. Makasih Kak Ari. Orang tua seneng banget lihat karya kamu kemarin. Kayak gimana gitu? Oke, to be honest sih awalnya Gangga belum cerita sama beliau. Ketika Gangga udah dikasih kesempatan gitu, dikasih instruksi untuk membuat tari kebesaran, itu Gangga nggak cerita dulu nih ke orang tua. Tapi setelah udah memang benar-benar Gangga udah jalan kegiatan untuk latihan, baru Gangga bilang yang serius gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari segi orang tua sih bangga banget ya. Nggak percaya kayaknya. Karena jujur Gangga di rumah introvert banget orangnya kan. Iya. Iya. Tapi nggak kelihatan loh Gangga. Kayak ya kamu memang kayak gini. Karena jujur kalau di rumah itu Gangga dikenal itu cuek. Jadi kayak ini Gangga bukannya durhaka atau gimana, enggak ya. Iya. Gangga bahkan kalau misalkan ibu bapak itu ngeluhnya, aduh kok sakit kaki dan sebagainya, Gangga diam aja gitu loh, kayak tapi Gangga juga I know that gitu loh, kayak maksudnya selagi masih belum ada yang benar tindakan yang pasti, Gangga tuh tipikal orang oke lah nanti aja santai lah. Yang penting mendengarkan gitu sih. Iya. Jadi buka kartun nih. Akhirnya kayak itu jadi terkenal cuek di rumah. Tapi kalau di luar ya mungkin terkenal barbar sih. Iya. Kelihatan sih barbarnya ya. Kalau kakak lihat nih, kamu kan mahasiswa Alpha Prima Singaraja di tahun 2020 ya. Kalau dibilang datang ke kampus itu kalem banget. Jadi kayak ini anak kaku banget kayaknya ya. Ternyata guys, jadi
ternyata malu-maluin juga gitu. Ternyata Barbar juga Aduh, gitu kan ya. ya. Iya, Aduh. Di luar benar-benar di luar ekspektasi. Ya Betul, jujur aja nih ya. iya, Ya iya, kita iya. buka-bukaan aja nih Betul. di podcast hari ini. Jadi kayak bungalon lagi tuh. Salah lagi ngomong bunglon. Oh iya, Aduh, benar-benar. kayak bunglon Iya jadi. ya. Karena maybe ya dari sekian perjalanan kamu udah ada perubahan lah. Betul. Menjadi yang dulunya benar-benar introvert Ya banget. mungkin ya. Sekarang udah lebih kayak care, Iya. aware, tanggung jawab. Nah, itu udah salah satunya betul. ya. Tapi to be honest Gangga selama ini ngerasa kayak diri Gangga tuh ya introvertnya memang untuk diri sendiri, tapi Gangga mikirnya untuk orang lain tuh itu biasa aja Biasa sebenarnya aja gitu. ya. Tapi kalau orang lain melihat itu sebenarnya introvert juga Iya. tindakan Gangga. Tapi Iya. Gangga mikir kayak kayaknya aku Kayak B introvertnya. aja gitu iya. ya. Itu juga introvertnya untuk diri sendiri. Iya. Ini kayaknya Berarti gitu. harus kita sering-sering ngaca, teman-teman. Iya, betul. Iya. Harus sering-sering ngaca. Syukurnya sih di rumah ada kaca besar sih Kak. Ada aku, ya? Jadi Oke. syukurnya aku udah terus ngaca nih. Kalau kakak sih percaya kamu punya kaca besar. Gitu ya. Iya, karena kan kalau model itu harus Oh asik gitu ya. baru lihat dong. Gitu ya. Aduh, modal lagi Oke. kena nih. Oke. Oke, satu hal lagi nih, Ya. Gangga. Di luar dari karya kamu yang luar biasa, kemarin juga Gangga itu menyabat kategori best talent dalam ajang Putra Pariwisata Oh ya, Nusantara Indonesia. di Indonesia di ajang nasionalnya ya. Hmm. Itu dapat kategori best talent dan kamu mewakili Bali Iya. sebagai Putra Pariwisata Nusantara. Dan itu tentu saja gimana perasaan kamu, Bang? Enggak. Oke. Iya, it was grateful again ya Kak. Oke. Setelah karya itu, Mm-mm. ya memang balik lagi memang cita-cita Gangga dari dulu kayak ya mudah-mudahan bisa lah nanti ke ajang nasional gitu Iya. kan. Memang Gangga tipikal orang yang pageant factor gitu loh Kak. Iya. Jadi kayak Gangga pencinta pageant, dunia Oke. pemilihan dan lain sebagainya. Mm-mm. Cuman Gangga di pribadi Gangga ikut pageant bukan berarti kayak Gangga mau show up nih Mm-mm. kegantengan aku kayak gini. Mohon maaf Bun, aku aja nggak ganteng banget ya. Iya. Jadi Kasih dong tips. Gimana sukses ala Gangga? jadi ya itu Kak ya. Jadi Gangga ikut pageant bukan berarti Gangga akan men-show up your body, your handsome, bukan. Oke. Maksudnya kayak Gangga di sini punya pengalaman Oke. gitu. Gangga mau mengasah diri Gangga karena bagi Gangga ikut pageant ya Gangga mau menumbuhkan citra Iya, diri Gangga benar. dan branding Gangga yang Iya, baik di mata publik gitu Iya. kan nantinya. Dan juga memang Gangga tipikal orang yang senang berorganisasi dan bertemu banyak orang gitu. Serta Gangga juga ikut pageant gitu, pageant dan sebagainya. Ya Gangga pengen kayak mengasah attitude Gangga karena menurut Gangga anak muda zaman sekarang kalau tanpa attitude yang bagus it's fail gitu loh, kayak Benar. di kehidupan mereka nggak usah lah. Attitude. Iya, nggak usah deh hidup mendingan gitu ya Iya, kalau Gangga sendiri ya. Iya, benar. Benar. Makanya kalau di pageant itu kan ada yang namanya 3B ya Kak, brain, beauty, behavior. Iya. Makanya dari sana kalau kita udah bijak dan bisa memahami dengan baik apa itu 3B, ya setengkara pasti impactnya bagus untuk diri kita gitu kan. Apa aja tuh? Bijak, Brain, beauty, behavior Oke. gitu. Makanya brain, otak kita iya, harus terisi. betul. Bener ya? Beauty, ya setidaknya bersih lah. Kalau gitu. cantik, ganteng itu relatif kan, Betul. Gangga. Jadi nggak harus yang benar. Kadang-kadang orang tuh benar-benar kayak membandingkan diri Iya, dengan orang iya. lain. Oh ternyata orang yang lebih seperti itu. Betul. Apa sih? Kakak lupa namanya, kayak insecure banget ya iya, dengan betul orang lain. Padahal Iya. kamu cantik dengan caramu, dengan penampilanmu. Yang penting bersih aja sebenarnya. Betul. Dan juga selain beauty ada behavior juga. Nah ini Iya, behavior attitude-nya ini. atau sikap Iya. kita. Makanya Kamu akan bernilai kalau ada ini. attitude atau Attitude-nya. behavior. Makanya Gangga terjun ke pageant ya nggak semata-mata kayak untuk aku Show up ganteng gitu ya. show up. Mohon maaf aku kayak masih jauh dari Iya, kata iya, sempurna benar. kan. Makanya kayak ya udah gitu. Gangga akhirnya terjun di pageant. Bla 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 bla. Ya sementara akhirnya sampai sekarang pun ya confidence Gangga juga ya meningkat lah dari sebelumnya. Oke. Karena kita hidup memang harus ada peningkatan ya Kak. Bener, Masa harus upgrade. iya. Nggak mungkin lah harus nge-stuck di Stuck, situ nggak aja. bisa. Jadi ya setidaknya ada pemanis lah Iya. di hidup. Kalau aplikasi aja harus diupdate. Bener Iya, nggak sih? betul. Termasuk kitanya juga harus Iya, update, betul. peningkatan. Betul banget. Makanya karena Gangga dari dulunya ya senang pageant,
akhirnya Gangga punya cita-cita itu bisa ya tingkat nasional lah Iya. gitu. Akhirnya Astungkare Lugrahe dikasih kesempatan oleh Desanya Widiwase yaitu bisa mewakili di ajang Bali. Putra Iya. Putri Nusantara Pariwisata Nusantara Indonesia Iya. 2021. Ya, itu juga Gangga dapat best talent Iya. karena Gangga pada saat itu ada beberapa ya istilahnya suatu kesenian yang Gangga angkat, Iya. yang Gangga bawa ke nasional dan ya syukurlah ya Apresiasinya. keseniannya itu diapresiasi. Diapresiasi. Gitu. Jadi kayak ya setidaknya Bali terlihat lah. Iya, gitu. benar. Apalagi di era pandemi ya. Ya, Jadi betul. Bali terlihat kayak Iya. gitu sih. Makanya ya Gangga bersyukur Bersyukur juga banget gitu, ya. maksudnya selalu ada kesempatan dan jalan. Iya, selagi berusaha. Betul. Dan juga memang kalau dicari Gangga dulunya nggak pede banget sih Kak sama diri sendiri karena Iya. jujur, dulu berat badannya Gangga 135 Kak. Maybe kayak pengalaman kita itu yang membuat kita lebih banyak berubah, lebih Betul. baik. Karena kenapa Gangga maksudnya ingin nih maksudnya ayo ikut PJ sama model. Karena itu dulu Kak Gangga berat badan 135 Oke. kilogram itu di waktu SMP kelas 3 sebelum Oke. masuk SMK. Wow. Memang 135 ya. Oke. memang banyak banget kayak ya godaan kayak bullying itu pasti selalu ada. Tapi syukurnya Gangga ya Whatever. ya harus kita apa istilahnya never give up lah Iya, in this benar. world. Jadi Gangga kayak oke, ada Aku waktunya. akan berubah. Ya, gitu. ada waktunya nanti aku tuh glow up gitu. Blow up. Jadi kayak mungkin teman-teman semua yang pada hari ini menonton Iya. podcast kita, Kakak dan juga Kak Ari, ya mungkin Gangga bisa sharing di sini. Ya udah yuk jangan insecure. Saya juga dulu Iya. ada di posisi Boleh nanti dicek. Kayaknya kalau nggak salah kamu di Instagram udah ada postingan glow Iya, up kayak iya. gitu ya. Ya makanya Gangga Dan kalian harus lihat itu. Cari aja Gangga Hartawan. betul. Makanya kalau dicari juga kenapa sih Gangga pede-pede aja ngeposting di Instagram gitu. Iya. Ya Gangga harapkan ya itu Gangga bisa menginspirasi banyak orang ke depannya dari lifestyle Gangga Oke. yang tentunya positif. Gitu Oke. sih. Iya, luar biasa ya teman-teman ya. Dan biar teman-teman tahu juga ya. Tadi kan udah dikasih tips, kemudian juga gimana sih perjalanan Gangga mencapai di titik ini. Dan benar kita harus upgrade diri walaupun Betul. sudah lulus punya karya, kita tetap harus upgrade Iya. diri. Dan juga kalau boleh saya share, Gangga ini salah satu mahasiswa kemarin itu yang mengambil program KDBB. Betul banget. Kuliah dulu bayarnya Bayar belakangan. belakangan. Kalau orang mikir ya, KDBB itu berani nggak ya, Iya. ya, takut nggak ya gitu. Padahal KDBB itu sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Iya. Bener ya Gangga Bener ya. banget. Karena jujur menurut Gangga gimana ya? Karena balik lagi Kak ya. Iya. Gangga to be honest tipe kalau orang yang kayak selagi ada kesempatan gas aja. Gas aja. Bahkan Gangga juga memposisikan diri Gangga walaupun saat ini Gangga jadi model, Gangga ikut pageant dan lain sebagainya. Aku bukan anak sultan. Aku selalu berpikiran dalam Iya hatiku, benar. aku bukan anak sultan, bukan anak orang kaya, Iya. tapi aku ikut ajang-ajang ini yang kesannya kayak high class ya Kak. Tapi aku ikut ajang ini memang untuk show up ourselves dan juga mencari pengalaman gitu. Oke. Iya. Soalnya kalau boleh dibilang ya, adik-adik kelas mungkin masih SMA mikirnya kalau kita orang-orang kuliah itu harus punya uang gitu. Iya. Dan punya banyak uang. Betul. Sebenarnya biar bisa kita mencari pendidikan penting, benar nggak sih? Betul banget. Semakin banyak kita punya pendidikan, belajar, itu benar-benar kita mengisi brain kita, terus mengasah perilaku kita lebih baik kayak gitu kan. Jadi mereka takut gitu loh. Betul. Dan juga memang Gangga kenapa akhirnya ikut program KDBB? Memang kan yang namanya ekonomi keluarga ya Kak, nggak semuanya sama. Iya. Ya mungkin Gangga di sini jujur-jujuran kali Iya. ya. Tapi ya bagi Gangga bukan anak sultan tapi Betul. mau berkarya. betul sekali dan Mau mau berusaha. dan nggak malu. Gitu Nggak aja. malu. Iya benar, nggak malu. Iya. Kalau lahir miskin nggak apa-apa. Iya. Kayak Tapi semua- kalau mati betul. miskin itu Betul. pilihan kamu. Betul Bener nggak banget, sih? Betul. Karena bagi Gangga juga kita hidup miskin gitu. Tapi bagi Gangga bukan miskin sih adanya, Iya. tapi kurang beruntung. Kurang sih. beruntung Iya. ya. Oke. Mungkin Gangga saat ini, mungkin pada saat itu ya, Mm-mm. Gangga ikut KDBB dan sebagainya. Mungkin itu masih apa ya, posisi keluarga Gangga masih di bawah. Iya. Tapi Gangga percaya suatu saat nanti Gangga yang akan bawa nih Bisa. orang tua Gangga hingga di titik atas nanti Iya. gitu. Jadi Gangga nggak akan menyalahkan orang tua. Ya orang tua nih yang membuat saya di bawah dan sebagainya. Iya. No, No. memang
Walaupun ada beberapa teman yang bilang, Ga, ternyata kamu kayak gini ya, kayak gini. It doesn't matter in my life. Dan juga gak pikir, hello, mungkin yang sempat istilahnya memojokkan Gangga, mungkin dia banyak uang mungkin ya. Tapi Gangga selalu berpikiran, semua itu titipan. Gangga juga berpikir, gak selamanya Gangga di posisi yang terbawah. Kan? Dan hidup terus berputar. Akhirnya Gangga ikut KDBB ya atas persetujuan orang tua juga, dan syukurnya Alpha Prima mewadahi memang benar. mahasiswa atau anak-anak muda yang walaupun ekonominya kurang tapi tetap punya semangat. Ya Gangga sangat berterima kasih banyak sama Alpha Prima. Dan gini teman-teman, ketika kuliah di Alpha Prima walaupun dengan program KDBB, kamu tidak akan pernah kayak ada perbedaan. Iya, betul. Sama. Tidak ada, benar ya? Betul banget, nggak ada. Iya. Perlakuan kita selalu sama dan saya pikir semua orang punya masalah. Apakah kamu mau mengambil solusi dari apa yang terjadi di hidup kamu, itu diambil. Kalau enggak, ya stuck di sana aja. Betul banget. Karena kan kebanyakan anak muda sekarang pasti mikirnya itulah ya Kak ya. Selain malu, dia juga kayak merasa kurang percaya diri karena memang posisinya dia itu ya Kak di dunia ini. Tapi balik lagi, kita hidup nggak memikirkan masalah posisi ya Kak. Ini in myself Pak ya. Masalah posisi kita banyak uang, dikit uang atau bagaimana dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita bisa memaknai hidup itu seperti apa. Dan menurut Gangga, bahagia dalam diri Gangga bukan banyak uang, tapi bahagia menurut Gangga adalah hidup yang sehat, banyak teman, dan dikasih peluang yang banyak. Aduh, luar biasa. Saya merasa bener banget ya. Karena kan kalau kita bahagia, happy, bukan soal uang, tapi kita happy, terus bisa bekerja, sehat, akan ada rezeki. Betul, karena memang kita gak muluk-muluk juga Kak ya. Memang katanya orang, ya uang juga butuh gitu. Tapi balik lagi, kalau kita udah sehat, udah mau mencoba, banyak peluang, hello, uang pasti akan datang. Iya bener banget, uang pasti akan datang. Masa kita minta uang gujuk-gujuk gitu kan ya. Ini contoh yang baik ya buat teman-teman di sini karena menarik banget ya. Dan cerita Gangga ini bisa menginspirasi sebenarnya teman-teman di sini, baik itu yang lagi kuliah atau mungkin yang sudah kuliah ataupun mungkin yang masih sekolah gitu ya. Karena ketika kamu punya cita-cita harus tetap semangat. Siapa tahu dengan segala situasi yang ada ternyata membawa kamu ke suksesan gitu. Betul. Karena semua balik lagi ke seleksi alam dan keberuntungan masing-masing. Kalau mikirnya mungkin dulu kalau sedikit ya, kalau dulu mungkin Gangga nggak tahu Alpha Prima tapi kuliah di sini pakai KDBB, nggak pernah tahu kan ternyata Gangga buat tari dan punya kesempatan loh buat tari. Bangga banget pasti. Bangga banget sih. Dan juga mungkin di kesempatan kali ini Gangga izin juga nih sama Kak Ari mau ngasih tahu ke teman-teman semua, mungkin teman-teman yang pada saat ini mungkin gak bisa lanjut ke perguruan tinggi dan lain sebagainya, jadi tetap semangat gitu. Maksudnya janganlah insecure gitu loh ya. Pokoknya gas aja, pasti nanti ada kesempatan. Oke, gas aja ya. Kasih 3 tips. Tips dalam apa nih? Buat teman-teman di sini. Pengen sukses itu gimana dan caranya meraih kesuksesan itu gimana ala Gangga. Oke teman-teman semua, jadi menurut Gangga sendiri ya Kak, sebenarnya kita nggak perlu yang harus sesuai dengan teori ini, kita suksesnya harus seperti ini nih. Benar. Bagi Gangga kesuksesan itu ada di tangan kita masing-masing. Kuncinya adalah satu, kita gak malu-maluin diri sendiri, gak malu untuk mencoba, gak malu untuk belajar, gak malu untuk menelisik hal-hal yang detail yang mungkin belum kita ketahui, dan juga selalu ingat berdoa, serta itu berusaha. Iya, luar biasa semangat juga. Iya, semangat juga ya. Jadi memang harusnya kita sebagai manusia harus banyak bersyukur, kemudian juga banyak berusaha. Betul, berusaha. Intinya sih jangan malu gitu aja. Iya. Jangan malu gitu aja. Gangga kayaknya udah 1 jam. Ya. Waktu yang
kita lalui. Gak kerasa ya ngobrolnya panjang Betul. banget kan. Iya. Jadi semoga cerita pada hari ini itu bisa menginspirasi teman-teman di sini semuanya. Pokoknya kamu harus mencoba. Iya. Dan satu hal juga Kak, mungkin ini sebelum kita tutup ya. Intinya teman-teman semua dari Gangga sendiri, kalian terlahir seperti apapun itu sudah anugerah dari Tuhan. Benar. Dan juga kalian terlahir dari background keluarga yang seperti apa, itu balik lagi ke anugerah. Tapi kita harus bisa menyikapi anugerah itu dengan bijak dan pintar. Dan juga dengan adanya kebijakan dan kepintaran ini, Astungkara nanti kalian bisa memaknai hidup kalian itu seperti apa ke depan. Kita ada surprise sedikit. Ada happy birthday Gangga. Wah, seneng banget ya. Jadi benar-benar kayak kemarin di tanggal 9 Desember Gangga ulang tahun dan kita pengen persiapkan. Gitu ya, Bun. Luar biasa. Speechless luar biasa. Ini loh. Terima kasih. Kaulan makasih. Iya. Semoga nih ya Gangga surprise pada hari ini itu sebenarnya kita adalah keluarga. Iya, betul. Dan terima kasih banyak udah hadir di acara ngopi pada hari ini dan ngobrol lagi dengan kita. Dan kita juga dari lembaga, dari kita manajemen juga I'm so sorry ketika ada sesuatu hal yang kurang berkenan dan buat Gangga semoga jadi orang sukses ke depannya dan tetap berkarya. Astungkara. Kita akan menunggu karya kamu selanjutnya. Astungkara Kak. Dan jangan lupa alma mater kita. Betul. Sekali lagi once again thanks a lot. Kita tiup lilin dulu nih. Tiup lilin dulu. Doa dulu ya. Kita egois. Astungkara. Iya. Izin ya Kak. Wah, lagi. Makasih Alfa Jadi Prima. luar biasa. Pokoknya sukses terus buat Gangga. Pokoknya jangan pernah selalu sapa-sapa kita di sini. Pasti. Kita adalah keluarga. Dan thank you banget sudah hadir pada hari ini. Dan kita akhiri podcast pada hari ini dan nanti ya kita rayain setelah ini lagi siap. Di luar tag ini nanti buat teman-teman yang pengen tahu tentang Gangga dan juga gimana sih tariannya bisa juga dicek di Instagram Gangga sendiri atau juga di YouTube Gangga sendiri ya. Nanti jangan lupa juga nonton di YouTube channel Alfa Prima Singaraja. Betul. Ingat ya guys, Alfa Prima ya. Alfa Prima Singaraja. Pokoknya semoga banyak yang berimpact. Banyak dari cerita ini ada dampak yang luar biasa. Pokoknya semangat ya teman-teman semua. Mungkin sedikit ya Kak. Mungkin teman-teman semua yang di luar sana kalau mau kuliahnya yang singkat dan cepat kerjanya, jangan lupa percayakan dengan Alfa Prima. Mungkin yang ada di sekitaran Buleleng jangan lupa ke Alfa Prima Singaraja. Iya bener banget, luar biasa. Apalagi ini disponsori oleh salah satu peserta jawara gitu ya, Putra Pariwisata Nusantara Bali luar biasa. Dan thank you banget, terima kasih banyak. Semoga teman-teman harus nonton sampai akhir dan banyak pembelajaran yang teman-teman akan dapat. Itu aja dari saya. Kak Ari undur diri dan Gangga juga undur diri. Terima kasih banyak. Teman-teman. Bye-bye.